Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Masih bersama saya Lukman Tara dan di kesempatan malam hari ini tentunya yang mungkin Anda tunggu-tunggu di mana kami akan hadirkan energi sukses bisnis RRI bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Siapa lagi kalau bukan ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty ya, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang saat ini sudah hadir di studio. Coach Getty, apa kabarnya Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Lukman. Coach Getty, Ya. udah 18 tahun, udah ratusan UMKM dan juga pebisnis yang Yes. sudah Coach Getty dampingi. Ya. Dan kali ini kita akan bahas apa Coach? Ya, kali ini saya undang Walat Akikah. Nah, ini Walat Akikah dan Catering ini adalah bisnis yang sebagian besar itu masih tradisional. Ya. Tapi hari ini saya undang ya binaan saya yang ikut program inkubasi dan terus berjuang, terus untuk fight sehingga bisa tumbuh di era modern nih, Bang Lukman. Sudah tersambung Coach ya, nampaknya dengan pemilik usaha Walat Akikah di Jakarta ya. Ada Pak Muhammad Satrio Nugroho. Panggilannya Pak Satrio berarti ya? Ya. Pak Satrio, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Lukman, selamat malam Coach Getty. Malam, Pak Rio. Pak Rio mungkin bisa dijelaskan ini untuk usaha, membangun usaha akikah, Walat Akikah ini ya. Seperti apa? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kami berawal dari memulai dorong gerobak, jualan nasi kebuli di pinggir jalan. Selanjutnya juga kita mulai ekspansi sedikit demi sedikit, mulai dari dapur di rumah, terus beranjak ke kios dan beranjak ke ruko sampai ada di beberapa cabang di kota, beberapa kota. Jadi perjalanannya cukup panjang bagi kami. Jadi mulainya dari memang dari minus lah sampai saat ini. Dimulai tahun berapa Pak Satrio waktu itu usaha? 2018. 2018. Ketemu Coach Getty tahun berapa ini? Ketemu beliau itu sebenarnya sudah cukup lama, namun alhamdulillah dapat bimbingan dari Coach Margetti itu di tahun kemarin, program dari Keminfo. Jadi itu sungguh luar biasa, programnya bisa menata bisnis lebih terstruktur. Gimana Coach? Berarti ketemu di tahun 2023 tepatnya, yaitu saya mendampingi 100 usaha kecil menengah ya dari 5 kota, dan Pak Satrio ini chapter Bandung. Bandung. Karena dia posisinya di Bekasi, jadi ikutnya chapter Bandung. Memang banyak pengusaha kecil ya yang ikut program ini, mereka memulai dengan jalan dulu gitu ya. Lemah dalam hal mengatur keuangan, lemah dalam hal wawasan atau pemikiran kerjasama seperti apa, permodalan yang sangat minim, kebutuhan banyak tapi tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan modal dan kapasitas produksi. Jadi disinilah teman-teman UKM ini belajar untuk bagaimana mengefisiensikan, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bagaimana mereka bisa untuk bernegosiasi agar dibayar DP atau dibayar di depan dengan sistem PO ya, agar mereka bisa terbantu dalam hal permodalan. Jadi itu banyak hal yang kita lakukan, bahkan bukan cuma strategi bisnisnya, tapi mindset dan juga percaya diri para pebisnis UKM agar mereka bisa terus tumbuh, Bang Lukman. Itu poin utamanya. Jadi waktu itu Pak Satrio memulai tadi ya perjalanan karir atau usahanya tadi ya, dimulai dari gerobak lalu mendapatkan pelatihan. Apa yang memang menjadi kendala ketika lalu ketika ketemu Coach Getty ini jadi ada perbaikan dari sisi usahanya? Ya memang sebelumnya banyak pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis. Bahkan
saya sudah investasi sistem ketika itu. Namun ketika bertemu dengan Coach Margetti, tatanan yang saat itu saya kerjakan ternyata belum terukur dan kurang terstruktur, sehingga apa yang saya lakukan jadi bias. Alhamdulillah ketika banyak saran dari beliau, ya yang mulainya tadi memanagenya itu kurang rapi, saat ini jauh lebih rapi dan lebih efisien yang dikerjakan oleh kami. Ya, jadi yang menarik, Walat Akikah ini udah dapat sertifikasi. Jadi lengkap secara perizinan gitu ya, secara kualitas dari produk gitu ya, itu luar biasa gitu ya. UKM sangat mematuhi persyaratan halalnya gitu ya, terus sertifikasi kesehatannya, terus penggunaan bahan baku yang aman gitu ya. Jadi nggak semua bisnis itu bisa dan mampu mengikuti semua persyaratan gitu ya. Dan ini yang sayang kalau memang bisnis yang sudah lengkap tapi kalah karena waktu ya. Karena kebutuhan cashnya berjalan terus tapi pembayaran dari klien ini kadang-kadang mundur gitu ya, keterbatasan modal mereka, terus mereka akhirnya harus untuk mengulang lagi karena mungkin bisa kadang-kadang nih ngalami juga Walat Akikah stop dulu gitu karena permodalannya kejar-kejaran gitu ya. Bukan nggak untung, mereka untung, tapi karena cash flow-nya itu terganggu gitu ya, sehingga sangat mengganggu untuk bisa tumbuh berkelanjutan. Tetapi ini yang namanya usaha ya, para pebisnis yang dengar ya, nggak semuanya itu mulus. Tetapi yang paling penting saat ini Walat Akikah tetap tumbuh dan dia juga sangat melek digital. Jadi kalau mau pesan dari Instagram bisa, ya dari apa yang namanya website, terus penjualan dari marketplace online-nya itu jalan. Ya. Padahal kalau dilihat kan ini usahanya tradisional ya, Coach ya. Kalau kita bicara akikah ya biasanya kan ya dari mulut ke mulut atau ada kerjasama dengan mungkin masjid gitu ya. Kalau mau akikah nih ke siapa gitu ya. Masih kadang-kadang rumahan dan bisnisnya itu on off gitu ya. Kadang kalau lagi rame dia kerjakan, jadi nggak aktif. Tapi Walat Akikah ini saya lihat sangat aktif untuk bisa terus menyampaikan kepada para prospek gitu ya dengan biaya yang sangat terjangkau. Dan nanti mungkin Pak Rio yang akan cerita tentang bagaimana akikah yang dipercayakan kepada Walat Akikah ini diberikan lagi kepada pelanggannya dalam bentuk yang sudah matang dan sudah bisa langsung dimakan gitu. Oh gitu. Gimana Pak Satrio kalau misalnya memang saya lah ini mau akikah gitu ya. Gimana sih prosesnya ini? Ya jadi memang kami alhamdulillah udah terintegrasi Pak Lukman. Mulai dari hulunya itu di ternak, rumah potong hewan, terus baru masuk ke ranah dapur, dan juga ada marketing manajemen. Nah, marketing manajemen ini yang memanage semua infrastruktur yang ada, mulai dari RPH, dapur, dan dapur juga ada vendor itu bumbu, dan kebetulan vendor bumbunya itu saya sendiri produksi di Jawa Tengah. Jadi untuk mensuplai di kebutuhan catering saya, sehingga semuanya terintegrasi dan terstandar. Nah, untuk pemesanan memang sebelum-sebelumnya kita pakai form manual, mulai dari WA, ketik, dan itu menyebabkan kesalahan. Ini kan ada faktor ibadahnya, sehingga ketika pemotongan itu dikhawatirkan doanya tidak sesuai, sehingga kita membangun sistem yang terintegrasi. Ketika isi form langsung masuk ke invoice yang namanya langsung ke kartu potong, sehingga meminimalisir kesalahan dan kejadian ketika pemotongan doa disembelih hewan akikahnya. Seperti itu. Artinya konsumen nanti juga dapatkan video ya penyembelihan itu ya. Betul, ketika tidak sempat untuk menyaksikan, mendapatkan foto dan dokumentasi video secara real atau video call. Ya, Coach, ini tadi ya kalau bicara tradisional gitu, kalau ini udah mulai berkembang pesat ini ya. Dari segi digital untuk orang yang memang memiliki keterbatasan waktu, ini sangat membantu sekali, Coach. Ya, jadi mengikuti era gaya belanja saat ini. Ya, bukan berarti kita jadi nggak sempat mengakikahkan anak kita gitu ya, karena kita bilang kita nggak punya waktu, nggak sempat gitu ya.
atau bahkan belum punya uangnya gitu ya. Makanya teman-teman yang saat ini mendengar acara ini sangat menarik karena ada bisnis seperti Wallet Akikah ini yang sudah digital, sudah tersertifikasi, bahkan memperhatikan banget yang namanya nama jangan salah kan gitu ya. Doa itu harus benar sehingga yang mensedekahkan atau yang berzakat gitu ya. Jadi benar-benar bisa melihat gitu ya bahwa ini benar dipotong dan makanannya juga dibagikan kepada siapa, misalnya kadang-kadang kepada panti asuhan atau kepada rumah yatim, atau diminta sama dikembalikan lagi kepada si pelanggannya untuk dia yang serahkan. Mengadakan acara gitu ya. Untuk sajiannya biasanya apa, Pak Satrio? Dibuat sate dan gulai atau ada yang lain? Ya, jadi memang untuk olahan kita cukup berbeda dari yang lainnya. Kita tanpa sate, sehingga kita punya perbedaan. Nah, karena kita punya outlet kebuli atau warung kebuli yang itu terintegrasi dengan bumbu dan terintegrasi dengan catering akikah, sehingga kita punya keunggulan itu di nasi kebulinya mulai dari beras lokal hingga beras basmati. Yang kedua, kenapa kita nggak pakai sate? Kita pakai olahan western, terus juga ASEAN dan juga Indonesia. Westernnya itu kita ada black pepper, terus ada ASEAN teriyaki, terus juga olahan Indonesia kaiseng, ada rendang, ada tongseng. Jadi memang itu banyak banget variatifnya. Jadi mulai dari beberapa suku apalagi kita di Pulau Jawa, beberapa suku di Pulau Jawa itu bisa memilih, sehingga konsumen lebih senang dan cita rasanya juga tidak lebih enak karena kita punya standar cita rasa sendiri yang cocok ya sama Coach. Ini menariknya ini menyasar target semua kalangan. Semua artinya kalangan. Menengah ke atas pun akan kena ini Coach ya. Iya, jadi memang sekarang para masyarakat ya untuk akikah, untuk bisa mungkin sumbang kurban gitu atau mungkin tadi sebenarnya nih Wallet Akikah ada bumbu juga. Dia buat bumbu juga, yang bumbu ini juga bisa dipesan gitu ya di Wallet Akikah untuk membantu mungkin kita mau bikin restoran atau apa gitu ya. Itu ada produknya juga dan itu juga tersertifikasi. Tetapi memang yang paling khususnya paling utama saat ini Wallet Akikah. Dan juga bisnis seperti ini ya sesuai dengan musim. Kayak sekarang kan mau Lebaran Haji nih, gitu ya. Mau Lebaran Haji itu biasanya pemesanan dan kebutuhan orang akan hewan sembelih gitu ya, kayak kurban atau kambing atau sapi. Wallet Akikah ini juga menyediakan. Jadi saya memberikan sebuah gambaran kalau bisnis itu kita harus ngikuti pola, kita ngikuti periode, ya nggak bisa kita hanya ya monoton aja. Wah ini mendekati Lebaran Haji, apa yang kita bisa lakukan kan gitu ya. Jadi mungkin Pak Rio sendiri bisa cerita nih revenue stream bisnis itu apa aja selain Wallet Akikah ini ya, untuk menyediakan akikah. Memang ini setiap waktu karena pasti ada anak lahir setiap bulan banyak gitu ya. Dan ini kerjasamanya sudah dengan beberapa misalnya bidan, rumah sakit ya, atau masjid, yayasan, komunitas. Jadi ini bisnis adalah bisnis yang bertumbuh. Kecepatan itu menjadi sebuah hal utama dalam bisnis ini. Mungkin Pak Rio bisa cerita revenue stream apa atau produk apa selain yang saat ini Wallet Akikah ditawarkan oleh usahanya Pak Rio. Silakan Pak Rio. Baik Coach, jadi ya alhamdulillah selain dari akikah itu ya vendor bumbunya dari saya sendiri untuk bumbu dasarnya, dan selainnya kita supply di beberapa resto dan catering. Terus untuk turunan lainnya kita punya kebuli yang memang itu punya outlet sendiri, sehingga ketika orang mau test food bisa datang langsung ke outlet free. Terus juga selain itu juga sertifikasinya kita punya dari CHSE, dari internasional. Nah untuk yang di hulunya alhamdulillah kita mensuplai beberapa lembaga nasional untuk kurban, mulai dari tebar kurban, terus kita juga ada ngirim ke rumah-rumah, door to door. Yang paling menarik kami juga punya ketika kurban kita akan mengolah menjadi sebuah rendang yang dimasukkan ke dalam kemasan. Nah kemasannya itu kemasan kaleng,
Jadi itu menarik dan mungkin dari beberapa yang mau main di ranah sini, dan itu revenue stream yang baru yang kami lakukan. Saya tertarik Coach karena kalau untuk pendengar yang menyaksikan tayangan RRI Net di sana itu ada video yang dibagikan ya di RRI Net ya. Tapi kita sapa pendengar dulu ya Coach silakan, dan Pak Satrio. Ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat malam. Malam Bang Lukmantara, dengan Bapak Scott Margetti juga dengan Bapak yang satu, Bapak Satrio yang kita lihat RRI Net ya. Luar biasa foto videonya juga, masakannya wow, keren banget ya. Pasti harganya mahal. Kalau bawa gimana dong? Ya kan, ingin sekali kayak nasi kebuli gitu, makanan kan, apalagi kan hewan gitu. Itu apalagi kan mau suasana mau ada hajatan gitu kan, apalagi gitu ada hari raya. Nah, kalau kayak gitu tuh paling pesan itu berapa ini gitu. Kalau misalnya di bawah 50 porsi ya. Kursi gitu. Apakah bisa minimum ordernya gitu ya? Ordernya gitu, terus tempatnya di mana yang pas kasih tahu kita gitu loh, bisa kita cuma menyicipin masakannya itu ya kan. Nah, itu saja dari Ria di Tebet. Terima kasih Bapak Scott. Silakan. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Ria di Tebet ya. Kita menuju ke Boyolali ya. Ada Pak Udin. Selamat malam Pak Udin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Pak Rio, ini doa akikahnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya? Doa akikah. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Oh, itu aja. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih. Ditahan dulu Coach ya. Pak Rio, ada Bu Dinda di Bogor. Silakan. Bu Dinda, malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia. Iya. Fansnya Coach Getty. Iya dong, harus. Silakan. Ada Getty jangan sampai absen gitu ya Coach. Tapi Coach Getty-nya yang absen Selasa lalu nggak ada. Iya, karena masanya keluar kota Bu. Iya, silakan Bu Dinda. Oke, selamat malam Pak atau Bang ya? Nah, Pak Rio aja boleh. Pak Rio aja, selamat malam Pak Rio. Iya Bu. Silakan Bu. Ini soal harga ya Pak Rio ya. Apakah harga katakanlah untuk 1 ekor kambing ya yang bagus lah ya, gemuk, yang pokoknya yang cantik lah gitu ya. Itu untuk akikah dan untuk Idul Adha nanti acara. Itu harganya berapa? Untuk acara, pokoknya acara itu sama enggak ya? Gitu. Kalau ada perbedaannya perbedaannya di mana begitu? Terus selama ini Pak Rio, apakah ada yang komplain misalnya, kok begini, namanya orang pasti ada yang kan, nggak selalu ada yang komplain pasti itu ya. Nah, ada nggak seperti itu? Tapi mudah-mudahan jangan ya Pak Rio ya. Insya Allah. Sukses, lancar Pak Rio. Terima kasih Bu Dinda. Kalau absen bilang-bilang kalau absen bilang-bilang ditungguin. Terima kasih Bu Dinda. Ya, silakan Pak Rio. Ada Bu Ria di Tebet tadi mungkin sudah menyaksikan tayangan di RRI Net tadi Coach ya, dari segi packaging atau segala macam. Masalah harga juga nih, berapa minimal gitu ya. Silakan Pak Rio. Coach. Ya, kebetulan untuk area, saya jawab yang pertama, area kita baru tersedia di Jabodetabek dan Bandung Raya, baru mengcover area di sana. Jadi belum di luar sana belum bisa, kecuali memang bisa memesan dari e-commerce, itu bisa di mana saja, namun dibagikan ke yayasan atau lembaga yatim yang sudah bekerja sama dengan Walataktika. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, doanya bahasa Indonesia atau Arab. Jadi terus terang selama ini kita tetap baca doanya pakai bahasa Arab ya, Bismillah. Kecuali untuk namanya itu tetap karena nama-nama kebanyakan orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia untuk namanya. Jadi untuk doanya tetap bahasa Arab. Untuk harga minimal order Pak Rio? Nah, yang terakhir itu harga kita mulai dari 2 jutaan untuk betinanya. Jadi
kenapa kita bisa murah tapi nggak murahan, karena ya itu tadi kita sudah terintegrasi mulai dari hewan ke RPH-nya sehingga kita mendapatkan harga yang optimal. Terus juga untuk hewannya itu juga bisa milih ya sesuai dengan tipe. Kalau misalnya semakin banyak porsinya, otomatis hewannya jauh lebih besar. Nah, terus mungkin yang ketiga, perbedaan hewan kurban atau akikah. Sebenarnya perbedaannya itu di jantan atau betina. Kalau di akikah itu kita bicara hadis ya itu untuk laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor, tapi tidak menyebutkan untuk hewan akikahnya itu jantan atau betina. Namun ketika kita bicaranya hewan kurban itu memang disarankan jantan, yang mana harganya jauh lebih mahal, dan memang ini pesta rakyat, pesta petani ya, petani untuk peternak. Setiap tahun Idul Kurban mereka menjual lebih mahal karena euforianya jauh lebih besar, sehingga harganya juga mulai naik jika sudah mendekati Idul Adha. Seperti itu. Iya, jadi ini berdasarkan permintaan yang besar gitu ya. Kebutuhan supply-nya sedikit ya, terbatas. Jadi pas Lebaran Haji memang agak mahal kambing. Iya. Saya sih sebenarnya tertarik nih Coach. Kalau pendengar yang menyaksikan RRI Net ini banyak juga tayangan ya yang disampaikan juga dari sisi kemasan, ini juga menggiurkan sekali. Tapi kita tahan dulu ya, Coach Getty dan Pak Rio. Kita jeda sejenak dulu ya. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan Energi Sukses Bisnis ya, masih bersama dengan Coach Getty dan Pak Muhammad Satrio Nugroho, pemilik usaha Walat Akikah di Jakarta. Coach Getty ya, tadi kalau kita saksikan tayangan dari RRI Net ya yang sudah disampaikan, mungkin videonya dari Pak Rio juga ini ya. Ini dari packagingnya ini juga berbeda gitu dengan yang lain ya nih Coach. Iya, jadi kualitas dari sebuah produk kalau kita menjual ya memang kita harus serius. Ya, kita sudah kemas dari strategi marketingnya ya, konten-konten marketingnya. Udah gitu juga kita produknya juga kualitas makanannya kita jaga ya. Terus secara prosedural, karena akikah ini bukan sekedar jualan makanan, tapi ada maksudnya gitu ya, ada doa ya, ada kewajiban yang harus diakikahkan dari anak pelanggan, doanya gitu ya. Nah, ini kemasan juga menjamin dan menunjang keseriusan dari kita menjual sebuah produk walaupun dengan harga yang bersaing dan terjangkau tadi Bang Lukman. Dan itu menjadi satu packaging ya, satu kemasan yang sangat disukai, dan mungkin itu menjadi kebanggaan juga bagi pelanggannya. Pak Rio, kalau kita lihat ini pada umumnya ya, nggak semua, tapi pada umumnya kalau bicara usaha akikah itu kan biasanya tadi ya, sate, gulai, dan itu biasanya hanya diplastikin Coach. Diplastikin kiloan ataupun nasinya juga nasi box yang putih itu. Nah, apa yang membuat Pak Rio ini meningkatkan itu kemasan atau packaging ini, Pak Rio? Iya. Terima kasih. Jadi berdasarkan kebutuhan dan hasil riset kami yang membuktikan bahwa di orang-orang di kota besar sudah mengurangi produk sate, karena ketika dimakan itu datang ke rumah agak lama makannya sehingga menjadi keras. Nah, dari analisa tersebut kita mencoba development produk baru yang sehingga kita lebih enak dimakan dan tidak mengurangi ketika memakan lebih lama tetap enak seperti itu. Itu mungkin dari segi makanan. Ya, kalau dari segi kemasan kita karena untuk mensimpelkan kita pakai bento yang memang praktis. Selain praktis juga semuanya plastik tertutup sehingga keamanan pangannya terjaga, dan ketika dihadirkan ke tetangga atau ke saudara-saudaranya ada kartu ucapan yang memang doa untuk anak-anak mereka, sehingga lebih mempersonalisasi apa yang mereka butuhkan untuk ibadah mereka. Coach, kalau itu kita lihat ya, banyak juga pebisnis atau UMKM yang mungkin baru memulai bisnisnya itu terkadang
lupa dengan hal-hal seperti ini atau packaging gitu ya, untuk meningkatkan daya tarik konsumen, itu bagaimana Coach? Ya, sebenarnya karena mereka melakukan itu dengan usaha dan energi mereka sendiri. Sebenarnya mereka bisa bersinergi, mereka bisa berkolaborasi sehingga kalau packagingnya sudah ada partnernya mereka yang memberikan dengan harga yang bagus, ya mereka juga bekerja sama mungkin dengan pembuat makanan yang juga bisa menyuplai dengan harga yang bagus, kan gitu. Nah, kayak Walat Akikah ini adalah bisnis kolaborasi yang berhasil untuk mensinkronkan dari banyak elemen. Ada rumah potong hewan, bumbu, terus juga bagaimana mereka membuat dapur masakannya, kan nggak bisa kerja sendiri nih. Kalau UKM itu semuanya dia hire, semuanya dia siapin, tentu modalnya sangat besar. Cuman kita ini bisa berkreasi atau memiliki sebuah strategi untuk bisa by project aja. Kalau ada pesanan baru kita, kalau pesanannya udah mulai rutin, sudah mulai sering, ya tentu semua bisnis di ekosistem itu, di kolaborasi bisnis itu akan tumbuh bersama, Bang Lukman. Jadi UKM kita harus begitu supaya mereka bisa bersaing dengan harga yang sangat terjangkau dan harganya itu juga membuat masing-masing elemen ini mendapatkan untung dan ini bisa jalan terus bersama. Bisa masuk dari A, bisa masuk dari B, masuk dari mana aja nggak ada masalah. Tapi yang paling penting bisnis ini harus jalan terus dan menghidupi banyak orang. Ya, dan ini juga mengandung sebuah konsep pemberdayaan masyarakat gitu. Dan kalau bicara rasa dan juga tampilannya saja sudah menarik gitu, kalau harga itu tidak akan jadi masalah gitu kepada pelanggan. Yes. Karena memang pelanggan itu sebenarnya butuh kualitas. Tapi mereka membayar karena ada nilai dan value yang diberikan oleh produk yang kita jual. Jadi jaga itu. Jadi bukan mahal dan murah, karena mahal dan murah itu relatif. Kenapa mereka bilang mahal? Karena apa yang kita berikan tidak sesuai dengan apa nilai uang yang mereka berikan. Tapi kalau mereka merasa murah, berarti apa yang kita berikan lebih besar value-nya dibanding harga uang yang mereka bayar. Seperti itu, Bang Lukman. Pak Rio, kalau tadi ya dimulai 2018 mungkin secara tradisional tadi ya, gerobakan gitu ya. Gimana nih prosesnya gitu sampai dengan saat ini yang sudah bisa dikatakan profesional Coach ya, dari segi packaging dan marketingnya gitu. Bagaimana Pak Rio? Ya, sejujurnya memang lebih berjuang saja sih Pak Lukman. Jadi karena saya juga waktu itu di profesional, kebetulan saya juga kuliah dulu di IKIP, sehingga saya tidak malu untuk melakukan sesuatu yang mulai dari kecil, sehingga apa yang saya lakukan semata-mata karena untuk mencari rezeki yang benar jalannya, supaya lebih tenang apa yang saya telah dapatkan. Nah, dari proses-proses tersebut meningkatkan kapasitas mulai dari tenaga dan pemikiran saya supaya bisnis yang saya jalankan jauh lebih baik. Ya, ini kalau pendengar ingin tahu Walat Akikah nih gimana caranya nih Pak Rio nih? Boleh diinfokan nih Instagramnya atau ada bagaimana untuk menghubunginya Pak Rio? Iya, Coach, terima kasih. Kalau untuk Walat Akikah, mungkin kalau di Google itu sudah masuk ke discovery, jadi sehingga ketika menyebut Walat Akikah semuanya keluar, mulai dari e-commerce-nya, website-nya, hingga media sosialnya, dan kita lengkap, dan juga testimoni mulai dari pejabat pemerintah sampai selebgram, dan juga kita pernah menghandle di luar negeri juga orang yang mau akikah di sini. Jadi cukup mudah ketika Walat Akikah semuanya keluar, bisa pesan dari website ataupun e-commerce. Instagramnya juga ada ya? Ada. Apa? Walat Akikah gitu ya? Coach, saya langsung cek di Google. Saya penasaran gitu ya. Ketika saya di Google langsung saya ketik Walat Akikah. Ini memang langsung di urutan pertama gitu ya. Ada walatakikah.com, lalu juga ada juga lokasi-lokasinya, dan juga nih ada Instagramnya gitu. Dan ada di e-commerce-nya banyak ini. Jadi cukup
ketik wallet akikah di Google itu keluar semua. Iya, jadi banyak bisnis yang tradisional, saya bilang tradisional karena akikah tuh dianggap tradisional banget gitu ya. Tapi dengan modern, digital, semuanya ada di online, sosial media. Ini bukan cuman untuk makanan tradisional untuk akikah. Mungkin di daerah-daerah lain juga harus mengangkat itu supaya bisa para masyarakat nih ya, yang namanya usaha kecil itu juga bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya sehingga menghidupi masyarakat dan tidak harus bekerja. Apalagi sekarang boleh dibilang lapangan kerja lagi susah dan banyak orang yang kerja di PHK, dan ini salah satu usaha dengan satu tadi. Berkolaborasi aja, nggak usah dengan modal yang besar. Bisa nggak jadi reseller? Bisa aja. Bisa nggak membantu jualin? Bisa aja gitu. Dan itu semua ada pola dan sistem yang bisa kita atur sehingga bisnis kita ini bisa berjalan bersama-sama gitu, Bang. Ya, yang terpenting tadi ya, membuka lapangan kerja di tengah PHK yang cukup banyak gitu ya. Cukup banyak. Berapa saat ini Pak Aryo untuk pegawainya? Di setiap dapur ada tim, jadi memang beda-beda sih Pak, ada yang freelance, ada yang tetap, yang kalau yang tetap nggak banyak, tapi kalau yang freelance bisa belasan bahkan puluhan. Itu beda-beda ya tadi ya, karena menjangkau Jabodetabek gitu ya Pak Rio ya. Kalau keberatan nggak Pak Rio kalau kita minta spill untuk apa nih, omsetnya gitu kan, kita penasaran juga berapa order tuh Pak Rio, berapa order setiap bulan, dan ada bulan-bulan ramenya nggak tuh Pak Rio? Iya, di setiap kota beda-beda. Kalau di Bandung itu rata-rata ya 80 sampai 100 ekor per bulan. 100 ekor per bulan ya. Bekasi kalau omset ya cukup lah, alhamdulillah. Tapi saya taat pajak Pak, jadi taat pajak, bayar pajak, terperiksa pajak. Tapi memang kita harus bantu ya, kita harus bantu bisnis-bisnis UKM gitu ya. Mereka punya omset besar, tetapi karena mereka belum terstruktur, kadang-kadang loss terhadap profit gitu masih ada. Dan ini kita harus bantu supaya kalau berbisnis dengan UKM jangan nawar, udah beli aja. Ditawar-tawar kesian gitu, untungnya nggak banyak gitu ya. Terus minta ini, minta itu. Ya untuk sedekah pula ini kan, akikah gitu ya, untuk berzakat pula ya, silakan gitu. Tapi sudah kebayang lah Coach, dari sebulan itu tadi 100 atau 200 ekor udah kebayang tuh. Iya. Tapi yang menariknya Coach, di saat untuk akikah yang namanya orang tua itu kan ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk acara akikah gitu ya. Dan ini memenuhi semuanya kalau dari packaging tadi ya. Dilihat ini eksklusif sekali ini Coach, berkelas ya untuk jadi menyasar tadi ya, target pangsa pasarnya itu juga bisa menengah ke atas. Iya. Jadi memang sebenarnya wallet akikah ini juga bisa dipanggil ke rumah ya Pak Rio ya, kalau ada acara gitu ya, dan dimasak. Bisa, dia ada boothnya, jadi menarik karena sekarang semua resto-resto juga bikin catering untuk ke rumah. Jadi kalau ada acara di rumah, rumahnya besar, undang tamu, mau makanannya yang enak dari restoran. Sekarang beberapa restoran steak, restoran Korea, Jepang itu bisa dipanggil ke rumah, dan harganya relatif sangat bersaing karena mereka saat ini kejar bola, bukan nunggu bola nih Bang Lukman. Jadi teman-teman yang mendengarkan acara hari ini ya, asal masuk di jangkauan tadi Jabodetabek gitu ya, itu bisa kita UKM ini kita undang ke rumah. Bahkan UKM itu kalau saya dampingi, saya anjurkan mereka punya sebuah strategi untuk jemput bola, jangan nunggu bola gitu. Kalau nggak ada pesanan ya udah, tapi kalau nggak ada pesanan bisa tawar-tawarin. Oh, kita bisa kok melayaninya di rumah, masaknya di rumah, yang udah kita matang kita tinggal bawa, di sana tinggal kan begitu Bang Lukman. Biar ini lagi ya. Tapi nanti untuk pendengar juga bisa langsung menghubungi itu tadi ya. Tinggal akikah. Google aja wallet akikah, itu keluar semua gitu ya. Keren. Dari Instagram dan websitenya segala macam. Coach, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak Rio, sukses terus usahanya. Dan Coach, nanti minggu depan ini banyak juga udah pendengar yang nunggu-nunggu. Mudah-mudahan minggu depan jangan absen lagi Coach. Oh enggak.
Kayaknya saya udah nggak bisa absen nih karena kadang-kadang keluar kota terus jadi waktunya nggak pas gitu ya. Nah kalau waktunya pas walaupun di luar kota bisa online, tapi kemarin memang ada aktivitas yang nggak bisa juga gitu Bang. Karena banyak yang model kayak Bu Dinda ini menunggu Coach Getty nih untuk memberikan bagaimana inspirasinya gitu ya untuk UMKM. Insya Allah sehat. Terima kasih Coach Getty, Pak Aryo. Selamat malam. Pak Aryo. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.